Jumlah jamaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci mengalami penurunan. Amerika Serikat dan Iran sama-sama tak mau kalah menyatakan kemenangan. Belasan tenaga medis dikarantina karena salah prosedur saat menangani pasien hantavirus. Halo, selamat petang pemirsa. Anda menyaksikan Berita Nasional Petang edisi Rabu 13 Mei 2026. Selain beberapa informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Ishakan. Informasi pertama pemirsa, pengunjung Blok M mengeluh ada parkir liar di kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan. Mereka menilai pembayaran parkir yang diterapkan per jam terasa mahal dan sangat memberatkan. Potensi pendapatan parkir di kawasan Blok M bisa mencapai 3 miliar rupiah per bulan. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyegel operator parkir di kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 11 Mei 2026. Penyegelan ini lantaran ada dugaan praktik pungutan liar dan kebocoran setoran parkir yang berlangsung selama bertahun-tahun. Usai penyegelan, parkiran Blok M Square kembali normal. Seorang pengunjung, Tia, menyambut baik penertiban parkir liar di kawasan Blok M Square. Menurut Tia, pengeluaran tambahan untuk parkir liar sangat memberatkan, ditambah para jukir hanya menerima uang tanpa harus bekerja. Bagus sih kalau kayak gitu, kalau misalkan udah nggak dipungut lagi. Tapi dengan adanya begitu, kayak gimana, Mbak? Ada pungutan liar seperti ini. Merasa dirugiin nggak sih? Bisa juga sih, karena kan kadang biasanya juga kayak ya udah aja gitu, mereka juga nggak kayak bantuin kayak keluar-keluar juga enggak. Berarti merasa dirugiin ya? Ya. Harapannya berarti? Harapannya ya nggak dipungut lagi sih, sama parkir liarnya gitu. Ini cuma pas masuk kayak di sini. Oke. Kak, kalau terkait tanggapannya seperti adanya pungli, ini kan kita udah loket masuk nih Kak, udah ada loketnya, terus kita nanti parkir di tempat di dalam, kita dikenain lagi parkirnya, ini tanggapannya seperti apa Kak? Kalau menurut aku karena kita kan udah ada loket ya, jadi kalau misalkan di dalam dikenain buat biaya lagi tuh aku keberatan sih. Maksudnya kita parkirnya aja udah lumayan, kayak aku baru 1 jam aja udah kena gitu kan, dari 1 jam. Terus kalau misalkan kita harus bayar lagi ke pungli, itu nggak bener sih, maksudnya nggak bagus, keberatan banget. Tapi tadi Kakak di dalam. Seorang juru parkir, Agus, menyatakan dirinya sebagai juru parkir liar tidak membebankan biaya parkir pengunjung, apalagi meminta bayaran. Agus hanya menerima seikhlasnya atas kerjanya merapikan motor para pengunjung. Cari makan sendiri kita. Dimintain lagi atau gimana Bang? Oh enggak. Itu Kita cuma jaga doang. Iya, enggak. kalau untuk misalnya ada di si kelasnya atau yang tadi Abang bilang atau gimana? Ya, Kalau kita kan jaga terus ngatur ya. Dikasih ya, kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa. Kita kan nggak minta, orang terserah orangnya yang punya motor itu ya kan. Nah, tapi kalau Abang sendiri maksudnya Sebelumnya, Pansus DPR bersama Dinas Perhubungan DKI menyegel parkir yang ilegal dikarenakan belum berpanjang izin, sedangkan pengendara yang masuk kawasan Blok M harus membayar 2 kali biaya parkir di loket dan juru parkir. Potensi pendapatan parkir di kawasan Blok M sangat besar dan diperkirakan bisa mencapai lebih dari 100 juta rupiah per hari atau sekitar 3 miliar rupiah per bulan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, usai penggerebekan Hayam Wuruk Tower menjadi tempat praktik judi online internasional yang dijaga ketat oleh polisi, aktivitas di perkantoran di kawasan Hayam Wuruk, Taman Sari berjalan normal pada Selasa malam. Hayam Wuruk Tower menjadi tempat praktik judi online internasional dijaga polisi pada Selasa 12 Mei 2026. Penjagaan ketat dilakukan anggota Brimob dan Bareskrim Polri di lantai 20 dan 21 yang dijadikan tempat praktik judi online internasional. Garis polisi terpasang di sejumlah ruangan. Aktivitas di gedung normal, akses menuju gedung ini cukup sempit untuk pejalan kaki karena tertutup proyek pembangunan MRT.
Penjagaan dilakukan demi menjaga keamanan situasi di sekitar pasca penindakan. Penjagaan tidak seketat sebelumnya. Penjagaan mengikuti perkembangan situasi di lapangan. Sebelumnya, Barreskrim Polri mengungkap praktik judi online jaringan internasional di sebuah perkantoran di wilayah Hayam Wuruk. Penggerebekan ini mengamankan 321 orang diduga terlibat dalam operasional judi online pada Sabtu 9 Mei 2026. Dari 321 orang diamankan, sebanyak 228 orang asal Vietnam, 57 orang dari Cina, 13 orang dari Myanmar, 11 orang dari Laos, 5 orang dari Thailand, serta masing-masing 3 orang dari Malaysia dan Kamboja. Polisi menyebut kegiatan judol beroperasi sekitar 2 bulan sebelum digerebek. Para WNA yang diamankan diketahui tinggal di sejumlah wilayah sekitar Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak kini meninjau kondisi Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Hasilnya ditemukan sejumlah catatan penting, diantaranya pengaturan waktu makan di Asrama Haji. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Selasa 12 Mei 2026. Di sini, Daniel memastikan kondisi asrama haji terkendali dan tidak ditemukan masalah mengganggu pelayanan calon jemaah haji. Pemerintah mengecek kualitas konsumsi bagi calon jemaah haji. Hasil pengecekan, makanan dinyatakan layak dan tidak ditemukan kasus keracunan maupun gangguan kesehatan serius. Meski demikian, Daniel mengakui masih ada keluhan dari calon jemaah haji, terutama pengaturan waktu makan di asrama haji. Hal ini menjadi evaluasi penting, akan dibenahi secara menyeluruh. Saya sidak ke Pondok Gede, alhamdulillah no isu yang berat ya di Pondok Gede. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Konsumsi tadi kita cek juga alhamdulillah layak dan tidak ada isu misalnya keracunan dan sebagainya, karena itu perhatian khusus kami di Kementerian Haji dan Umroh dengan bantuan Balai Karantina Kesehatan. Kemudian asrama haji juga terus berbenah. Daniel menyebut tahun ini menjadi tahun pertama Kementerian Haji dan Umroh menangani langsung pelaksanaan haji. Meski masih memerlukan perbaikan, Daniel mengklaim Kementerian Haji dan Umroh Indonesia mendapat apresiasi dari Kementerian Haji Arab Saudi atas dedikasi petugas haji Indonesia. Mahendra Dewananta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Sementara itu, jumlah sementara jemaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada musim haji 2025. Hingga 11-12 Mei 2026, tercatat 24 jemaah haji wafat di Tanah Suci. Dan angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 46 hingga 48 orang dalam periode yang sama. Angka kematian jemaah haji Indonesia pada tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan periode sebelumnya atau musim haji tahun 2025. Pemerintah menilai pengetatan pemeriksaan kesehatan calon haji menjadi salah satu faktor utama menurun jumlah jemaah wafat di Tanah Suci. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengungkapkan hingga operasional keberangkatan haji hari ke-22, jumlah jemaah haji yang meninggal dunia tercatat sebanyak 24 orang. Angka ini jauh lebih rendah dibanding musim haji tahun 2025 pada periode yang sama mencapai sekitar 46 hingga 48 orang. Hal ini disampaikan Daniel di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada Selasa 12 Mei 2026. Menurut Daniel, penurunan angka kematian jemaah haji tidak lepas dari penerapan pemeriksaan kesehatan atau istita kesehatan kini dilakukan lebih ketat sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Meski angka kematian jemaah haji 2026 menurun, pemerintah tetap meminta seluruh jemaah haji menjaga kondisi fisik selama menjalankan ibadah. Daniel menyebut mayoritas jemaah yang wafat justru berasal dari kelompok usia produktif sekitar 40 hingga 50 tahun. Menurut Daniel, banyak jemaah pada rentang usia ini merasa kondisi tubuhnya masih prima sehingga terlalu memaksakan aktivitas ibadah tanpa memperhatikan batas kemampuan fisik. Ya, pada pada tanggal yang sama tahun lalu itu jumlah yang wafat 46, 48 ya. Nah, tahun ini
turun drastis. Pada tanggal yang sama ini kan 24. Bukan berarti ini angka statistik ya. Kami tidak ingin ada yang bertambah, dan ini kan akibat dari memang kita sangat ketat terkait dengan istiqoah, dan saya juga dengan Pak Menteri berulang kali menyampaikan harus lebih ketat karena memang Arab Saudi berkomitmen ingin memastikan jumlah yang wafat di Tanah Suci itu berkurang drastis, dan mudah-mudahan tahun ini bisa berkurang drastis. Selain pengawasan dari pemerintah Indonesia, pemerintah Arab Saudi juga terus meningkatkan pelayanan kesehatan dan pengawasan terhadap jemaah haji untuk menekan angka kematian selama musim haji. Pada musim haji tahun lalu, jumlah jemaah haji Indonesia meninggal dunia mencapai sekitar 460 orang. Pemerintah berharap angka tersebut bisa ditekan jauh lebih rendah pada penyelenggaraan ibadah haji 2026. Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemerintah mengungkapkan jumlah haji ilegal pada musim haji 2026 ini mengalami penurunan. Satgas Haji mencegah 80 warga negara Indonesia yang akan melaksanakan haji non-prosedural. Penurunan angka lantaran penegakan hukum lebih tegas menimbulkan efek jera bagi pelaku dan calon jemaah haji. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengungkapkan jumlah haji ilegal pada musim haji 2026 menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Dhanil, penurunan haji ilegal bisa tercapai karena penegasan dalam penindakan hukum serta pengawasan secara menyeluruh dilakukan pemerintah. Hal ini diungkapkan Dhanil di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada Selasa 12 Mei 2026. Pada hari ke-22 operasional pemberangkatan haji, Satgas Haji berhasil mencegah 80 warga negara Indonesia yang diduga akan melaksanakan haji secara non-prosedural. Jumlah menurun drastis dari tahun 2025 di periode yang sama. Penegakan hukum lebih tegas sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun calon jemaah yang menjadi salah satu faktor utama dalam penurunan angka haji ilegal. Lebih jauh, Dhanil memberikan apresiasi kepada Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan serta Polri atas dukungan dalam pengawasan dan penindakan terhadap praktik haji ilegal. Selain itu, Dhanil juga menyoroti peran kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH dalam pendampingan terhadap jemaah haji selama berada di Arab Saudi. Dhanil mengatakan, pemerintah bisa mencabut izin operasional KBIH jika terbukti melakukan pelanggaran seperti menggelar tur kota tidak resmi atau melakukan pungutan liar kepada jemaah. Pemerintah menaruh perhatian serius pada praktik pungutan tidak resmi, termasuk biaya tambahan untuk layanan tertentu seperti penggunaan kursi roda atau badal ibadah. Dhanil menekankan, pemerintah akan terus menertibkan KBIH yang melanggar aturan guna melindungi jemaah haji dari praktik yang merugikan. Kami juga memastikan kan tahun ini ada penurunan jumlah haji ilegal. Kalau tahun lalu kita temukan sampai dengan tanggal yang sama itu sudah 1.200 haji ilegal. Nah, tahun ini yang kita temukan, kita tangkap melalui Satgas Haji Ilegal yang terdiri dari Kementerian Haji dan kemudian Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Polri, itu 80 haji ilegal. Dan ini kenapa? Karena ada penindakan hukum yang tegas dan ada efek jera juga. Kemudian ada deteren efek gentar, karena terus terang razia kami lakukan secara masif, pencegahan kami lakukan secara masif sehingga penurunan haji ilegal signifikan. Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Selanjutnya kami akan memantau dan mengajak Anda untuk memantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan oleh petugas NTMC Korlantas Polri. Halo, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Putu Fungki hadir untuk mengupdate situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi arus lalu lintas yang pertama, kita akan menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas di jam pulang beraktivitas ataupun berkantoran masyarakat sore hari ini terpantau sudah mulai ramai, terlihat peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan sehingga menyebabkan terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan di beberapa ruas jalan, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke Semanggi ataupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke Pancoran atau Cawang, baik di jalur arteri ataupun di tol dalam kota. Saat ini lalu lintas terpantau cukup ramai.
Dan peningkatan jumlah kendaraan juga sudah terlihat signifikan sore hari ini. Kami harap para pengendara untuk tetap bersabar dalam antrian dan tetap jaga jarak aman kendaraan Anda dan selalu gunakan jalur yang benar. Hal ini demi mengurangi adanya kepadatan arus lalu lintas. Dan selanjutnya kita akan bergeser sedikit menuju ke JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Grogol melalui jalur arteri atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kanan atas yang akan menuju ke arah bawah. Sore hari ini lalu lintas terpantau ramai namun masih kondusif. Lancar pemirsa, kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Sesekali terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya kendaraan umum yang berhenti di bahu jalan sehingga menyebabkan adanya perlambatan kecepatan kendaraan dan juga kendaraan yang keluar masuk dari pusat perbelanjaan ataupun pusat perkantoran yang terletak di kawasan JPO Taman Anggrek Jakarta Barat ini. Dan lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan menuju ke tol Bandara Profesor Sudiatmo terpantau lancar, begitupun dari arah Profesor Sudiatmo yang akan menuju ke tol dalam kota Jakarta terpantau lancar, namun perlu diantisipasi akan adanya perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan Semanggi. Kemudian pemirsa, lalu lintas dari tol Jakarta yang akan menuju ke Tangerang sore hari ini juga masih terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang memasuki gerbang tol, maksud kami menjelang ke arah Tangerang dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Slipi ataupun Grogol. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga tetap memperhatikan marka jalan yang berlaku. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas dari Lebak Bulus atau maksud kami dari Lebak Bulus yang akan menuju ke Blok M atau Fatmawati sore hari ini terpantau ramai. Setelah antrian traffic light, kendaraan kembali dapat mengalir pemirsa dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Begitupun dari Lebak Bulus, Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke Bintaro sore hari ini juga lalu lintas terpantau cukup ramai. Terlihat peningkatan jumlah kendaraan juga sudah cukup signifikan pemirsa, terlihat dari adanya antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 500 meter ke belakang. Sore hari ini juga kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi baik itu roda 2 dan juga roda 4. Kami harap para pengendara untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di kawasan ini. Hal ini demi keselamatan diri Anda pribadi dan juga pengendara lainnya. Dan yang terakhir pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang atau Jalan Ahmad Yani saat ini terpantau cukup ramai. Terlihat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 200 hingga 300 meter ke belakang pemirsa. Dan nantinya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Kemudian lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang atau Jalan Ahmad Yani sore hari ini juga sudah terpantau ramai. Namun setelah antrian traffic light, kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan normal. Dan juga pada sore hari ini juga sudah terlihat peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan di kawasan exit tol Bekasi Barat ini pemirsa. Kami harap para pengendara untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku karena dari pantauan CCTV masih kita lihat bahwa adanya kendaraan yang memutar balik tidak pada tempatnya. Dan antisipasi juga pemirsa akan banyaknya kendaraan besar seperti truk ataupun mobil pick-up yang melintas di kawasan ini sehingga Anda harus menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga hindari blind spot demi keselamatan kita bersama. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan, semoga bermanfaat dan tetap hati-hati di jalan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Ya pemirsa, informasi terkait dengan kemiskinan dan juga UMKM akan kami hadirkan usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, pemerintah terus memperkuat langkah pemberdayaan masyarakat melalui dukungan terhadap UMKM, perlindungan sosial, dan juga pengentasan kemiskinan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga mendorong kementerian dan juga lembaga untuk memperluas fasilitas bagi pelaku usaha kecil agar mampu tumbuh dan berdaya saing. Pemerintah terus memperkuat langkah pemberdayaan masyarakat melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, perluasan perlindungan sosial, serta percepatan pengentasan kemiskinan nasional. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 12 Mei 2026. Menko PM menyebut Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. Pemerintah juga mendorong kementerian, lembaga, dan BUMN untuk memfasilitasi pertumbuhan UMKM, termasuk dengan memanfaatkan aset dan ruang yang belum optimal digunakan sebagai tempat pemasaran produk dan festival UMKM. Pemerintah berencana menambah anggaran khusus untuk mendukung kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR agar pelaku usaha kecil dan menengah mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah untuk mengembangkan usahanya. Bapak Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program-program yang sudah dicanangkan dan dijalankan oleh Kemenko beserta kementerian-kementerian itu akan terus dilanjutkan, terutama untuk UMKM, akan mendorong dan terus memerintahkan kepada jajaran kementerian dan lembaga agar terus memfasilitasi UMKM kita. Dalam bidang perlindungan sosial, pemerintah menyatakan alokasi APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah. Pemerintah juga terus mengintegrasikan data penerima manfaat melalui data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN, serta menetapkan 88 kabupaten dan kota sebagai prioritas pengentasan kemiskinan menuju target kemiskinan ekstrim 0% pada 2026. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri ISDM Bahlil Lahadalia bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan ini pemerintah memastikan kondisi pasokan energi nasional saat ini dalam keadaan aman dan juga terkendali. Laporan apa aja ke Presiden? Tadi saya melapor kepada Bapak Presiden. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Merdeka Jakarta Selasa siang 12 Mei 2026. Dalam pertemuan ini, pemerintah memastikan kondisi pasokan energi nasional saat ini masih dalam keadaan aman dan terkendali. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan dirinya melaporkan langsung kepada Presiden terkait kesiapan pasokan bahan bakar minyak LPG hingga cadangan minyak mentah nasional. Menurut Bahlil, seluruh cadangan energi nasional saat ini berada di atas standar minimum, sehingga masyarakat diminta tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan energi. Selain membahas ketahanan energi, pemerintah juga menyoroti penataan izin usaha pertambangan atau IUP, khususnya yang berada di kawasan hutan dan wilayah yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal. Bahlil menyebut, Presiden Prabowo telah memberikan instruksi agar dilakukan evaluasi terhadap izin tambang yang sudah lengkap secara administratif namun tidak dijalankan dengan baik. Tadi saya melapor kepada Bapak Presiden terkait dengan kesiapan untuk BBM kita sampai dengan hari ini, maupun LPG maupun crude, semua di atas standar minimum nasional. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Yang kedua, saya juga melapor tentang penataan terhadap izin-izin tambang, khususnya di kawasan-kawasan hutan dan beberapa IUP yang selama ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Artinya sudah punya IUP. Pertemuan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap ketahanan energi nasional di tengah dinamika global.
Selain menjaga stabilitas pasokan energi, pemerintah juga terus mendorong pembenahan tata kelola sektor pertambangan agar lebih efektif, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan nasional. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemerintah memperketat pengawasan produk impor melalui kerjasama antara Badan Karantina Indonesia dan juga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan produk masuk ke Indonesia memenuhi standar kesehatan serta memiliki kejelasan label halal dan juga non-halal. Badan Karantina Indonesia atau Barantin bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH menandatangani nota kesepahaman memperkuat pengawasan produk impor di pintu masuk negara. Kerjasama ini dilakukan untuk memastikan produk masuk ke Indonesia memenuhi aspek kesehatan serta memiliki kejelasan label halal dan non-halal. Kepala Barantin Abdul Qadir Kading menyebut pengawasan di pintu masuk negara dinilai lebih efektif dibandingkan pemeriksaan setelah produk beredar di pasar. Menurutnya, koordinasi dengan BPJPH akan mempermudah proses penelusuran produk impor karena Barantin memiliki data lengkap terkait jenis komoditas, negara asal hingga perusahaan pengirim. Kerjasama ini meliputi pertukaran data, pengawasan dan pengendalian bersama, serta koordinasi penegakan hukum terhadap produk impor yang tidak memenuhi ketentuan halal. Selain itu, Barantin dan BPJPH juga akan melakukan pendidikan dan penguatan kapasitas teknis untuk meningkatkan pengawasan produk pangan dan komoditas impor. Tentang dua hal. Yang pertama dia harus sehat, yang kedua dia harus halalan thayyibah. Ya, jadi saya ulangi, selain sehat, dia juga harus halal. Oleh karena itu, kita mendukung langkah-langkah, upaya-upaya, program-program, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Nabahekal agar memastikan bahwa seluruh produk-produknya yang beredar ini terlabeli halal atau non-halal. Sementara itu, Kepala BPJPH Haikal Hasan menyatakan kerjasama ini menjadi bagian dari penguatan ekosistem sertifikasi halal nasional. BPJPH sudah mengharmonisasikan lebih dari 1.000 HS Code untuk mendukung pengawasan produk halal termasuk melalui inspeksi di negara asal produk. Usai penandatanganan MOU, BPJPH dan Barantin turut melakukan inspeksi terhadap sejumlah produk impor termasuk bahan pakan ternak meat bone meal. Pemerintah menegaskan produk non-halal tetap diperbolehkan beredar di Indonesia selama mencantumkan label non-halal sesuai ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Yang ayat 2-nya menyatakan produk-produk yang non-halal dikecualikan dari pasal ayat 1. Ayat 3 menyatakan produk-produk yang dikategorikan non-halal wajib diberi keterangan non-halal. Jadi bukan dilarang, cuma dilabeli. Sehingga kita punya pilihan, mana halal, mana non-halal. Gitu aja kok. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa PT Arsari Tambang berencana membangun pusat riset timah dan juga logam tanah jarang di Bangka Belitung sebagai bagian strategi hilirisasi dan juga penguatan teknologi mineral nasional. Direktur Utama PT Arsari Tambang, Aryo Joyo Hadi Kusumo, ini menyebut Indonesia harus mulai menguasai teknologi hilir timah dan juga semikonduktor agar tidak hanya menjadi mengekspor bahaya mentah. Pertama-tama, dan ini bukan hanya mencapai... Direktur Utama PT Arsari Tambang Aryo Puspito Setiaki Joyo Hadikusumo atau yang lebih dikenal dengan Aryo Joyo Hadikusumo mengungkap rencana pembangunan pusat riset timah dan logam tanah jarang di Bangka Belitung. Pernyataan ini disampaikan saat menjadi pembicara dalam Forum Industri Pertambangan dan Metalurgi Medcortex 2026 di Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta pada Selasa 12 Mei 2026. Menurut Aryo, hilirisasi saat ini tidak hanya berbicara soal tambang, namun sudah masuk ke industri manufaktur dan penguasaan teknologi. Ia menyebut industri timah nasional memiliki potensi besar untuk masuk ke rantai pasok industri semikonduktor global untuk memperkuat investasi besar dalam riset dan pengembangan. Hilirisasi artinya kita bukan hanya bicara tambang, kita sekarang bicara industri manufaktur. Kita bicara industri, kalau tambang kan izin usaha pertambangan IUP. Nah, kalau
Hilirisasi atau industrialisasi beda lagi nih, izin usaha industri, IUI. Bukan hanya bangun pabriknya, tapi kita juga perlu teknologinya. Nah, yang kita temukan, salah satu added value paling besar di industri timah itu solder paste. Solder paste ini yang dipakai untuk semiconductor, yang dipakai oleh Nvidia, oleh Intel, dan yang lain-lain. Nah, untuk kita bisa mensuplai industri semiconductor ini butuh investasi besar di riset solder paste dan lain-lain. Karena di Indonesia belum pernah dibangun ini, makanya Asari Tambang berinisiatif bangun Tin Research Center atau pusat studi timah yang kita akan bangun di Bangka Belitung. Dan ini kontribusi kita bukan hanya untuk hilirisasi, tapi juga untuk investasi di R&D dan di kekayaan intellectual property yang akan jadi milik putra-putri bangsa. Aryo menjelaskan logam tanah jarang atau REE merupakan produk sampingan timah yang memiliki nilai strategis tinggi untuk masa depan industri global. Beberapa unsur seperti neodymium dan dysprosium dibutuhkan untuk industri energi, kendaraan listrik, hingga perangkat teknologi tinggi. Menurutnya, Indonesia perlu memanfaatkan potensi tersebut melalui penguatan riset dan industrialisasi di dalam negeri. Menurut Aryo, pengembangan teknologi hilir berbasis timah tidak bisa terus bergantung pada pasar luar negeri, namun harus didukung oleh kapasitas riset domestik dan penguatan ekosistem industri nasional. Untuk itu, Asari Tambang membuka peluang kolaborasi dengan akademisi, perusahaan swasta, dan perusahaan plat merah untuk mempercepat pembangunan pusat riset tersebut. Pusat riset ini menjadi bagian dari agenda besar Asari Tambang dalam memperkuat hilirisasi mineral nasional. Sebelumnya, Asari Tambang juga telah membangun pabrik solder di Batam melalui PT Solder Tin Andalan Indonesia untuk memperluas rantai nilai industri timah dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Di tengah persaingan global dan meningkatnya kebutuhan industri teknologi, langkah ini dinilai menjadi bagian strategis upaya Indonesia mendorong hilirisasi dan menciptakan nilai tambah mineral di dalam negeri. Dari Jakarta, Restu Wulandari, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Building a solar factory means we have to do our market research. Ya, MidConnex 2026 kembali digelar di Jakarta dengan mengangkat tema penguatan industri metalurgi Indonesia menuju pertumbuhan berkelanjutan dan berdaya saing global. Dalam sesi CEO Talk, ini Direktur Utama PT Asari Tambang, Aryo Joyo Hadi Kusumo menyebut industri tambang saat ini harus mampu beradaptasi dengan tantangan geopolitik global, transisi energi, dan juga percepatan adopsi teknologi yang berkelanjutan. MedCortex 2026 kembali digelar untuk ketiga kalinya di Jakarta International Community Center atau JICC dari tanggal 11 hingga 13 Mei 2026. Mengangkat tema penguatan industri metalurgi Indonesia menjadi pertumbuhan berkelanjutan dan berdaya saing global. Ajang ini menjadi titik temu pelaku industri pertambangan dan pengelolaan mineral dalam memperkuat hilirisasi nasional. MedCortex 2026 juga menjadi forum strategis yang mempertemukan pemimpin produksi, membuat kebijakan, dan inovator teknologi. Rangkaian acara meliputi diskusi panel mengenai tren berkelanjutan dan kebijakan hilirisasi, pemeran teknologi terkini, hingga sesi networking eksklusif untuk membangun kemitraan strategis jangka panjang. Dalam sesi CEO Talk yang digelar pada Selasa 12 Mei 2026, Direktur Utama PT Asari Tambang Aryo Puspito Setiaki Joyo Hadikusumo atau lebih dikenal dengan nama Aryo Joyo Hadikusumo ini menyebut industri tambang masa depan tidak hanya berfokus pada ekspor bahan mentah, namun harus mampu menciptakan nilai tambah melalui industrialisasi, penguatan teknologi, dan ekspansi bisnis ke pasar global. Menurut keponakan Presiden Prabowo Subianto ini, tantangan geopolitik dunia dan pasokan energi menurut industri tambang menjadi lebih gesit dan efisien melalui elektrifikasi AI serta pemanfaatan energi terbarukan.
Aryo juga menyoroti pentingnya ketersediaan energi dalam menjaga operasional industri tambang di tengah gejolak global dan keterbatasan pasokan diesel di sejumlah negara. Menurutnya, program biodiesel yang telah dimulai pemerintah menjadi salah satu keunggulan Indonesia untuk menjaga ketahanan energi dan stabilitas operasional industri tambang nasional. Selain itu, industri tambang juga dituntut lebih cepat beradaptasi terhadap suplai stok dan ketidakpastian geopolitik global. Menurut kami ya, ini yang saya dengar dari teman-teman industri bahwa butuh kebersamaan kolaborasi di antara kita perusahaan-perusahaan tambang. Karena kan kita menghadapi tantangan yang sama. Kalau kita kolaborasi, kita bisa menggunakan skala kita untuk mempercepat inovasi-inovasi yang dibutuhkan seperti otomasi, AI, elektrifikasi. Ini kalau kita rame-rame bisa lebih cepat adopsinya. Jadi Kehadiran Medcortex 2026 diharapkan mampu mendorong terciptanya ekosistem industri yang lebih kompetitif, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pengolahan mineral strategis di pasar global. Menurut Aryo, forum ini juga bisa menjadi momentum bagi pelaku industri untuk membangun kolaborasi, berbagi teknologi, dan mencari solusi bersama dalam menghadapi tantangan industri tambang ke depan. Kolaborasi dinilai penting untuk mempercepat adopsi teknologi seperti AI, otomasi, dan elektrifikasi di industri pertambangan global. Selain Aryo Joyo Hadikusumo, sesi CEO Talk dalam Medcortex 2026 juga dihadirkan oleh SVP Government Relations Jakarta PT Freeport Indonesia Hari Pancasakti, Presiden Direktur PT Indonesia Asahan Aluminium Melati Sarnita, Presiden Direktur PT Aman Mineral Nusantara Tenggara Rahmat Makassau, serta CEO PT Arutmin Indonesia Ido Huta Barat. Dari Jakarta, Restu Wulandari, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Informasi dari dunia internasional akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Amerika Serikat dan Iran ini terjebak negosiasi buntu gencatan senjata memasuki bulan kedua. Keduanya sama-sama tidak mau kalah dan kondisi ini membuat konflik berada di wilayah abu-abu, bukan perang terbuka dan belum damai. Amerika Serikat dan Iran terjebak negosiasi buntu gencatan senjata memasuki bulan kedua. Kondisi ini membuat konflik berada di wilayah abu-abu, bukan perang terbuka tapi juga belum damai. The Wall Street Journal melaporkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin 11 Mei 2026 memperingatkan gencatan senjata dengan Iran dalam kondisi memakai alat bantu hidup atau sangat rapuh. Trump menegaskan tidak akan mundur dari target menekan Iran meninggalkan program nuklir. Trump mengatakan Iran berharap dirinya akan lelah menghadapi konflik atau terdorong mengakhiri akibat kenaikan harga energi, tetapi itu tidak terjadi. Trump berulang kali menyatakan meraih kemenangan penuh. Di pihak lain, Iran menggambarkan sebagai pemenang perang. Pemerintah Iran menilai rezimnya tetap bertahan sementara program misil dan nuklirnya masih menjadi ancaman. Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf memperingatkan Amerika Serikat agar tidak meningkatkan eskalasi karena angkatan bersenjata Iran siap memberikan respon terhadap agresi apapun. Iran dan Amerika Serikat menyatakan siap bertempur secara langsung. Kedua negara memperkuat strategi saling tekan melalui blokade. Donald Trump juga memperketat embargo pelabuhan dan kapal Iran. Sementara Iran mempertahankan kendali atas Selat Hormuz, jalur vital pengiriman energi dunia. Situasi saat ini membuat kedua pihak hanya memiliki pilihan buruk. Jika Trump ingin kebuntuan berakhir, Washington akan dipaksa melunakkan target utamanya terhadap Iran. Hingga kini masih ada perbedaan besar antara posisi Amerika Serikat dan Iran, terutama pengelolaan Selat Hormuz dan pembatasan program nuklir Iran. Belum jelas apakah Amerika Serikat mampu memaksa Iran. Di sisi lain, Iran percaya diri dalam perundingan. Proposal terbaru Teheran ditolak, Trump menunjukkan Iran yakin ancaman eskalasi Amerika Serikat tidak akan benar-benar dilakukan. Ya, Donald Trump dilema dan frustasi menghadapi sikap Iran dalam negosiasi mengakhiri perang. Trump mendapat serangan dari luar dan dalam pemerintahannya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan dilema dan frustasi menghadapi sikap Iran dalam negosiasi mengakhiri perang. Orang dekat Trump membocorkan sang presiden mempertimbangkan melanjutkan serangan ke Iran.
CNN pada Selasa 12 Mei 2026 melaporkan serangan akan menjadi operasi tempur besar-besaran dan lebih intens dibandingkan pekan-pekan sebelumnya. Trump kesal lantaran penutupan Selat Hormuz terus berlanjut dan ada perpecahan dalam internal kepemimpinan Iran menghambat mereka memberikan konsesi substansial pembicaraan nuklir. Sebelumnya, Trump menolak proposal baru yang dikeluarkan Iran dan respon Teheran terhadap draft baru yang dikeluarkan oleh Washington. Menurut Trump, proposal Iran sebagai sesuatu yang sama sekali tidak bisa diterima. Sikap Teheran ini membuat sejumlah pejabat di Washington mempertanyakan apakah Iran benar-benar bersedia negosiasi. Di sisi lain, internal pemerintah Trump muncul perbedaan pandangan mengenai langkah yang harus diambil. Sejumlah pejabat termasuk Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mendesak pendekatan lebih agresif menekan Iran agar segera kembali ke meja perundingan. Salah satu opsi yang diusulkan adalah serangan militer presisi guna memperlemah posisi Teheran. Namun pejabat lain berupaya mendorong jalur diplomasi yang diberikan kesempatan terakhir sebelum mengambil tindakan militer. Beberapa pejabat Amerika Serikat mempertanyakan apakah Pakistan menyampaikan pesan Trump secara agresif seperti yang dilakukan di ruang publik. Muncul kecurigaan Pakistan seringkali membagikan versi posisi Iran yang jauh lebih positif kepada Amerika Serikat daripada realitas yang sebenarnya. Pada Senin 11 Mei 2026, Trump bertemu dengan tim keamanan nasional di Gedung Putih membahas opsi-opsi yang tersedia. Sementara itu Iran menyatakan siap menghadapi segala bentuk agresi Amerika Serikat. Sebelumnya Presiden Trump menolak proposal terbaru yang diajukan Teheran untuk mengakhiri perang. Iran menyatakan siap menghadapi segala bentuk agresi usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak proposal terbaru Teheran mengakhiri perang. Hal ini disampaikan Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf di platform X pada Senin 11 Mei 2026. Ghalibaf menegaskan Angkatan Bersenjata Iran siap memberikan pelajaran dan tak terlupakan terhadap setiap agresi Amerika Serikat. Ghalibaf menyatakan Iran siap menghadapi semua opsi dan menyebut pihak lawan akan terkejut. Sebelumnya, Ghalibaf menyatakan Washington tidak ada alternatif selain menerima hak-hak rakyat Iran sebagaimana tercantum dalam proposal 14 poin yang diajukan oleh Teheran. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengkritik upaya Amerika Serikat dan sejumlah negara mitra regional terkait rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Selat Hormuz. Menurut Gharibabadi, langkah ini bertujuan mendistorsi realitas dan apa yang disebut Iran sebagai agresi militer dan blokade ilegal terhadap Iran. Gharibabadi menilai proposal apapun berisi Selat Hormuz tidak membahas agresi terhadap Iran dan hak Teheran mempertanyakan kepentingan keamanannya akan menjadi bias dan juga gagal. Trump menolak respon terbaru Iran terhadap proposal Amerika Serikat dan menyatakan gencatan senjata dalam kondisi rapuh. Negosiasi menemui jalan buntu setelah Iran menolak memberikan konsesi signifikan terkait program nuklir. Trump mempertimbangkan operasi membantu kapal-kapal terjebak di Selat Hormuz akibat diblokade Iran. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Uni Emirat Arab secara diam-diam ini melancarkan serangan militer terhadap Iran sejak perang Iran pecah pada akhir Februari 2026. Sebagai balasan, Teheran meluncurkan rudal dan juga drone. Kawasan Timur Tengah diambang perang. Uni Emirat Arab secara diam-diam melancarkan serangan militer terhadap Iran sejak perang Iran pecah pada Sabtu 28 Februari 2026. The Wall Street Journal pada Senin 11 Mei 2026 melaporkan salah satu serangan di kilang minyak di Pulau Lavan, Iran, di Teluk Persia pada awal April 2026. Serangan bersamaan gencatan senjata disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu 8 April 2026. Iran saat itu mengungkapkan kilang terkena serangan musuh. Sebagai balasan, Teheran meluncurkan rentetan rudal dan drone ke Uni Emirat Arab serta Kuwait. Serangan memicu kebakaran membuat sebagian besar kapasitas produksi lumpuh. Pemerintah Uni Emirat Arab tidak memberikan konfirmasi menyangkut serangan tersebut. Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab dan Pentagon menolak berkomentar. Sementara itu, Gedung Putih tidak menjawab keterlibatan Uni Emirat Arab. Trump memiliki berbagai opsi menghadapi Iran dan Amerika Serikat terhadap Teheran. Keterlibatan negara Teluk menyerang Iran menjadi perkembangan penting. Teheran kemungkinan akan berupaya memperlebar jarak antara Uni Emirat Arab dan negara-negara Arab Teluk lain yang sedang mencoba menengahi akhir perang.
Sebelum perang pecah, negara-negara Teluk menyatakan tidak akan mengizinkan wilayah udara atau pangkalan yang dipakai menyerang Iran. Setelah konflik dimulai, Iran meluncurkan serangan rudal dan drone ke infrastruktur energi dan bandara di kawasan Teluk. Iran paling banyak menyerang Uni Emirat Arab lebih dari 2.800 rudal dan juga drone. Jumlah ini melampaui serangan terhadap Israel. Uni Emirat Arab memperkuat langkah diplomatik dan ekonomi terhadap Iran, memperketat visa dan hak transit bagi warga negara Iran. Langkah ini dinilai mengganggu jalur ekonomi penting di Iran di tengah sanksi berat Barat. Di sisi lain, Iran menuduh Uni Emirat Arab bergabung dalam operasi militer Amerika Serikat dan juga Israel. Ya, sementara itu belasan tenaga medis di Pusat Medis Universitas Radboud Nijmegen, Belanda ini dikarantina setelah terjadi kesalahan prosedur menangani pasien hantavirus. Petugas menangani pasien hantavirus tidak sesuai dengan protokol medis. Sebanyak 12 tenaga medis di Pusat Medis Universitas Radboud UMC Nijmegen, Belanda dikarantina setelah terjadi kesalahan prosedur menangani pasien hantavirus. Euronews Selasa 12 Mei 2026 melaporkan pihak rumah sakit mengkarantina belasan petugas ini selama 6 minggu. Langkah ini sebagai bentuk antisipasi meski resiko penularan dinilai rendah. Insiden ini bermula ketika seorang pasien dievakuasi dari kapal pesiar MV Hondius yang dibawa ke Radboud UMC pada 7 Mei 2026. Dalam penanganan, terjadi ketidaksesuaian protokol medis yang dilakukan staf rumah sakit. Saat pengambilan sampel darah, petugas menjalani prosedur standar dan bukannya protokol ketat diwajibkan untuk jenis virus ini. Selain itu, pembuangan urin pasien tidak mengikuti regulasi internasional terbaru. Ketua Dewan Eksekutif Radboud UMC, Bertin Lahuis, menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian terjadi di institusinya. Di sisi lain, pasien hantavirus merupakan bagian dari klaster infeksi yang ditemukan di kapal pesiar MV Hondius. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat 7 orang terkonfirmasi positif hantavirus dan 1 orang lain berstatus mungkin. Wabah di atas kapal ini menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Virus biasanya menyebar melalui hewan pengerat sempat memicu kekhawatiran kesehatan global. Proses evakuasi skala besar dari kapal rampung pada Selasa. Sebanyak 28 orang dievakuasi, termasuk awak kapal dari berbagai negara seperti Filipina, Belanda, Jerman, serta tim medis dari Inggris, telah mendarat di Bandara Eindhoven menggunakan pesawat sewaan. Sementara itu, pemerintah Arab Saudi mengerahkan tim pramuka dan volunteer membantu melayani jamaah selama musim haji 2026. Mereka ditempatkan di sejumlah lokasi kunci guna memberikan dukungan dan juga bantuan kepada pengunjung Masjidil Haram. Departemen Pendidikan Umum Madinah, Arab Saudi mengerahkan tim pramuka dan volunteer membantu melayani jemaah selama musim haji 2026. Saudi Press Agency melaporkan pasukan pramuka dan relawan ditempatkan di sejumlah lokasi kunci guna memberikan dukungan dan bantuan kepada pengunjung Masjidil Haram. Terdapat sekitar 250 pria dan wanita, serta lebih dari 800 volunteer berpartisipasi dalam pengerahan ini. Tugasnya membimbing jemaah tersesat, melayani jemaah lansia dan disabilitas, membantu mengatur keramaian, dan memfasilitasi pergerakan pejalan kaki di area Masjidil Haram, Masjid Quba, Masjid Mikot, dan Masjid Qiblatain. Kegiatan ini berkoordinasi dengan instansi pemerintah, memastikan layanan logistik dan kemanusiaan yang tersedia dengan baik, sehingga para jemaah haji bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman dan tenang. Direktur Jenderal Pendidikan di wilayah Madinah, Nasser Al-Abdul Karim, memeriksa dan meninjau kinerja tim pramuka dan relawan, serta mengamati pelaksanaan rencana operasional dan menyanjung dedikasi tim melayani jemaah haji. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Cape Verde atau Cabo Verde ini negara kecil dengan perpaduan budaya Afrika dan juga Portugis yang begitu kuat. Dikenal dengan pantai eksotis, pegunungan vulkanik, kemudian hingga kota penuh musik. Ini Cape Verde menjadi salah satu destinasi unik di kawasan Atlantik. Di tengah hamparan Samudra Atlantik, sekitar 570 km dari pesisir Afrika Barat, kepulauan ini belum banyak dikenal oleh wisatawan dunia, namun menyimpan panorama yang luar biasa. Berikut tayangannya untuk Anda.
Selamat datang di Cape Verde. Cape Verde merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 10 pulau vulkanik utama. Secara geografis, negara ini berada di Samudra Atlantik, dekat dengan wilayah Senegal di Afrika Barat. Negara ini memiliki iklim tropis kering dengan suhu rata-rata 24 hingga 30 derajat Celcius sepanjang tahun. Curah hujan relatif rendah, sementara angin bertiup cukup kuat terutama di kawasan utara. Kondisi ini membuat Cape Verde cocok untuk wisata pantai dan olahraga air hampir sepanjang tahun. Namun secara budaya, Cape Verde dikenal dengan perpaduan Afrika dan juga Eropa. Di negara ini bahasa resmi yang digunakan adalah Portugis, sementara masyarakat sehari-hari menggunakan bahasa Kriolu. Pulau São Vicente dikenal sebagai pusat budaya dan hiburan Cape Verde. Kota utamanya yaitu Mindelo, sering disebut sebagai jantung seni dan musik nasional. Di kota ini, wisatawan dapat menikmati festival budaya, karnaval, serta pertunjukan musik tradisional yang hidup hampir sepanjang tahun. Di sini, Pantai Laginya menjadi salah satu destinasi favorit dengan pasir putih dan air laut yang tenang. Namun berbeda dengan pulau lain yang lebih alami, São Vicente menawarkan suasana urban, dinamis, dan penuh warna. Santo Antão. Jika São Vicente adalah pusat budaya, maka Santo Antão merupakan surga bagi pencinta alam. Pulau ini terkenal dengan pegunungan hijau, lembah subur, serta jalur trekking terbaik di Cape Verde. Salah satu lokasi paling terkenal di sini adalah Paul Valley, kawasan lembah yang dipenuhi perkebunan tebu, kopi, dan pisang. Santo Antão memiliki lanskap dramatis dengan tebing tinggi dan jalan berkelok di atas pegunungan. Karakter alamnya yang hijau membuat pulau ini berbeda dibanding sebagian besar wilayah Cape Verde yang cenderung kering. Sal dan Boa Vista. Bagi pecinta wisata pantai, Pulau Sal dan Boa Vista menjadi destinasi utama. Pulau Sal merupakan kawasan wisata internasional dengan resort modern, bandara utama, dan pantai berpasir putih. Kota Santa Maria menjadi pusat aktivitas wisata seperti diving, snorkeling, windsurfing, hingga kitesurfing. Sementara itu, Boa Vista menawarkan suasana yang lebih tenang dan alami. Pulau ini terkenal dengan hamparan pasir luas, gurun kecil, dan habitat penyu laut. Wisatawan yang datang ke Boa Vista biasanya mencari ketenangan, eksplorasi alam, dan pengalaman pantai lebih private. Meskipun Cape Verde mungkin belum sepopuler Maldives atau Bali, namun negara kecil ini menawarkan kombinasi unik antara budaya, pegunungan, dan wisata pantai kelas dunia. Sebuah surga tersembunyi di tengah Atlantik, perlahan mulai menarik perhatian wisatawan global. Informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional Petang kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat petang, sampai jumpa.